bersama dengan Tia dalam acara Makhedon yang akan membahas masalah yang sedang populer saat ini atau sedang trendy saat ini, yaitu apa ya? Masalah problematika child free, menikah tanpa memiliki anak. Dan untuk itu kita akan tampilkan bintang tamu kita. Untuk kali ini bintang tamu kita ini ada 2 orang ya. Yang pertama itu adalah Mas Prayoto. Itu adalah salah satu narasumber kita yang pro mendukung masalah child free, belum menikah, dan salah satu anak muda milenial. Ya, silakan Mas Prayoto. Halo. Halo, selamat siang, Maidon. Selamat siang, Mas. Silakan duduk dulu, Mas. Oh iya. Ini saya akan tampilkan salah satu bintang tamu lagi ya, Mas ya. Oh iya. Oke. Untuk sekarang ini kita akan tampilkan lagi, ini adalah salah satu Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ini adalah salah satu bapak-bapak. Ya, selamat siang, Ya, Maidon. dan silakan. Siang, Pak. Ini adalah bapak-bapak yang sudah menikah. Silakan duduk dan Terima kasih. memiliki anak. Oke, ini silakan ya. Dan untuk menghangatkan obrolan kita siang hari ini, kita akan menanyakan nih kepada mereka berdua ya, apa pendapat mereka tentang child free ini. Oke, kita mulai dengan Mas Prayoto. Gimana, Mas? Kalau kayak saya sih mendukung aja sih. Berhubung untuk akhir-akhir tahun ini kan setelah pandemi, kayak finansial sebuah keluarga itu kan mesti hancur nih. Kadang ada yang kena PHK, terus pendidikan juga anak terbengkalai. Kita juga kan harus mikir masalah pendidikan untuk anak juga. Masa depan mereka. Masa depan mereka, iya betul. Terus lagi tuntutan bulanan kita, cicilan rumah, KPR, belum mobil, belum motor, belum untuk kesenjangan kita nanti bersama istri. Oh, berarti ini ceritanya nih Mas Par ini lebih berpikir untuk masalah cicilan, jadi tidak kepikiran untuk memiliki anak dulu ya. Iya betul, Nah, kita iya. memikirkan untuk di segi finansialnya dulu, Finansial. mengamanin. Iya. Gimana Pak, menurut Bapak yang sudah menikah, memiliki anak, itu bagaimana tanggapan Bapak tentang Mas Parioto ini? Ya, baik. Terima kasih. Kalau saya sendiri sebenarnya kontra ya dalam hal ini Iya. untuk konsep child free. Karena kita tahu sendiri bahwa konsep child free ini memang sudah lama di luar sana dan memang agak baru populer di Indonesia. Baru-baru ini Baru-baru memang, Indonesia ya. ini. Child free itu sendiri adalah konsep di mana suatu keluarga yang tidak ingin memiliki anak, mempunyai komitmen antara istri dan suami tidak mempunyai anak. Nah, saya pikir ini justru sangat kontra dengan keberadaan manusia itu sendiri. Karena tujuan manusia itu adalah apalagi untuk menikah, yang paling pertama adalah orang mempunyai anak. Untuk perkembangan selanjutnya. Penerus. Untuk generasi penerus selanjutnya. Kalau nggak punya anak ya selesai punah kita. Wah, Mas, Seperti itu. dibilangin nanti punah, Mas tidak punya keturunan. Bagaimana nih Mas sebagai Wah, pendukung child free ini kita ini? gini Pak, di Indonesia itu kan tahu sendiri ledakan penduduknya itu, wah luar biasa banget. Kadang satu keluarga itu bisa 5 anak, kadang nyampe 7 orang anak itu. Di Indonesia. Belum lagi untuk dari segi pendapatan kan mungkin untuk lebihnya agak jarang lah. Biasanya itu keluarga kalau untuk sehabis pandemi ini biasanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Jangankan untuk mikirin pendidikan atau buat keperluan ngurus anak, susu, pampers, segala macem, nyampe kuliah. Buat makan aja kadang untuk keseharian sekarang susah tuh. Apalagi zaman sekarang lagi corona ya Mas. Nah iya ini habis akhir-akhir pandemi ini kan perekonomian juga kan belum stabil Pak. Gitu. Iya, Ya, gimana nih Pak? kalau kita lihat ke situ betul ya, itu kalau masalah corona itu adalah mungkin dialami oleh generasi semua umat manusia lah ya. Kita kecualikan itu karena ini memang tragedi yang sangat besar. Tapi pada dasarnya adalah kalau kita bicara bahwa alasan kenapa tidak ingin memiliki anak itu karena persoalan keuangan, persoalan ekonomi, justru di situ titik baliknya. Dengan kita menikah, dengan kita punya rencana punya anak, kita sangat semangat untuk bekerja. Kita sangat semangat untuk mencari uang. Kita bisa mempunyai planning, perencanaan untuk anak-anak kita
di masa depan, mulai dari sekolahnya, kemudian kebutuhan-kebutuhannya. Dengan apalagi kita suami istri bisa join income ya, join income bersama, ada yang harus kita sisihkan, karena kalau tidak seperti itu, untuk apa uangnya mau kita habiskan sendiri berdua? Saya pikir itu egois ya, nggak seperti itu. Bagaimana nih Mas dibilang egois sih? Waduh, kayaknya tambah seru banget nih ya. Gimana Kalau nih Mas? dibilang egois kan nggak gitu juga Pak. Seenggaknya kita namanya udah nikah, udah rumah tangga, emang child free ini kan komitmen bersama nih ya. Kadang kita juga ngelihat nih dari sisi kesehatan juga Pak. Entah itu mohon maaf rahim nggak bisa dibuahi karena sel telurnya susah buat ketemu sama sperma dari si cowok itu, entah dari faktor psikis juga bisa, capek kerja tuh, moodnya kan kadang udah hancur itu Pak, mood hancur, belum lagi omongan tetangga, itu tetangga udah nikah sekian tahun kok belum punya anak, mandul ya, anu ya, KB ya, apa jangan-jangan kumpul kebo, bukan belum resmi. Iya, gimana Ya, Pak? karena justru itu sangat terbalik menurut saya, Maksudnya Mak Hedon. terbalik? Maksudnya seperti ini. Pertama, kita bicara bahwa tujuan kita berumah tangga itu tentunya adalah memang tidak kita dipungkiri adalah kebahagiaan ya. Kita harus punya kebahagiaan. Justru kalau kita pulang kerja capek, letih, dengan pulang ke rumah kita melihat anak kita lagi tidur, bisa kita belai, bisa kita peluk, itu suatu kebahagiaan yang tiada tara. Itu salah satunya. Jadi tidak hanya dari segi materi kalau menurut saya sih. Itu yang poin penting juga. Bagaimana Mas? Iya, Apa mau ditanggapin lagi? ya kalau iya bahagia. Mungkin untuk 2-3 tahun ini mungkin iya Bapak lebih bahagia nih. Cuma kan untuk 5 tahun ke depannya kan istri Bapak itu udah berubah. Mukanya udah kedodoran, kendor. Badannya udah melar. Itu bagaimana Pak? Udah gak menarik. Itu manusiawi. Semua manusia akan malam itu memiliki anak tanpa memiliki anak akan seperti itu. Tinggal bagaimana kita menjaga kondisi fit badan aja. Begitu Mak. Oke, berarti gini ya, saya tengahin aja ya. Berarti ini saya pengen penasaran nih ya. Jadi ya, sebagai ini saya pengen nanya nih, Mas secara jujur nih ya, jujur, bahagia tidak untuk memilih keputusan ini untuk mengambil child free? Bahagia. Alasannya? Ya itu, kita juga kan harus menentukan berbagai aspek pendukungnya juga kan, antara finansial, terus segala macam kebutuhan kesehariannya juga, pendidikan, terus cicilan-cicilan yang udah berjalan, seiring berjalannya waktu kan tahu sendiri, kebutuhan semakin meningkat. Oke. Kalau Bapak ini sebagai salah satu orang yang kontra ya, Ya, tidak betul. setuju dengan child free, bagaimana nih? Kalau saya sih tentunya pasti bahagia ya dengan saya kontra itu. Kenapa? Karena memang kebahagiaan kita tuh kembali tadi tidak hanya materi. Kebahagiaan itu kita dengan punya keturunan, punya anak itu satu kebahagiaan tersendiri menurut saya. Seperti itu. Berarti gini ya, berarti kesimpulan yang saya ambil ya dari pembicaraan kita ini adalah keputusan yang diambil oleh kedua pihak adalah keputusan bersama pasangan masing-masing ya. Betul. Maupun di pihak yang pro maupun di pihak yang kontra, itu semua ada sisi positif dan negatifnya. Kebahagiaan seseorang itu yang menentukan hidup adalah diri mereka sendiri ya. Oke, kalau itu terima kasih ya atas partisipasinya Mas Prayoto. Baik. Oke, Dengan Pak Yudi Ya, untuk hadir baik, dalam terima kasih, acara Mas Hedon. kita Ya, Mas ini Prayoto. dan selamat meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Nes. Kita akan bertemu lagi dengan tema dan pembahasan yang berbeda yang pastinya akan lebih seru lagi dan lebih heboh lagi. Jangan lupa like dan subscribe kita ya. Dah.